Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang kebahagiaan sejati. Topik ini jarang dikemukakan, jarang uh, diutarakan, baik dalam mimbar-mimbar Kristen maupun dalam pendidikan-pendidikan Kristen. Sehingga sering berpikir, apakah kebahagiaan itu ada di dalam kekristenan? Apakah kebahagiaan itu ada dibahas di dalam Alkitab? Sehingga orang-orang Kristen tidak perlu mencari kebahagiaan itu di tempat-tempat lain karena tidak tahu di mana sebenarnya letak kebahagiaan itu. Itu sebabnya banyak orang yang berpikir bahwa letak kebahagiaan itu sesuai dengan filosofi budayanya atau dirinya sendiri. Misal, bagi orang Batak, kebahagiaan itu kalau dia memiliki hamuraun, hagabeon, hasangapon, yaitu kekayaan, memiliki keturunan, memiliki kehormatan, pangkat, jabatan. Kalau itu dapat dicapai, maka dia menjadi bahagia. Betulkah seperti itu? Sebenarnya di mana letak kebahagiaan itu? Itu sebabnya banyak orang yang berpikir letak kebahagiaan itu kalau memiliki anak laki-laki atau kalau memiliki keturunan. Ada yang lain berpikir tentang kebahagiaan itu kalau dia punya pacar atau suami atau istri yang cantik, yang ganteng, sehingga dia merasa bahagia. Betulkah di sana letak kebahagiaan itu? Ada lagi yang berpikir bahwa letak kebahagiaan itu ada pada harta. Itu sebabnya orang berlomba-lomba mencari harta, mendapatkan harta. Bahkan dengan segala upaya dilakukan untuk mendapatkan harta. Karena berpikir di sanalah letak kebahagiaan. Betulkah di sana letak kebahagiaan? Ketika kita memiliki harta yang banyak. Banyak lagi yang berpikir bahwa letak kebahagiaan itu kalau memiliki gelar yang tinggi. Gelar profesor, gelar doktor, memiliki jabatan, menjadi ketua, menjadi kepala, di sana letak kebahagiaan. Betulkah di sana letak kebahagiaan? Sebenarnya di manakah letak kebahagiaan? Inilah yang menjadi pertanyaan yang mendasar bagi setiap orang. Di mana letak kebahagiaan? Karena ada orang yang sudah memiliki jabatan, gelar, toh nggak bahagia hidupnya. Ada orang yang sudah memiliki harta yang begitu banyak, tetapi tidak bahagia hidupnya. Ada orang yang sudah memiliki keturunan, punya anak laki-laki, tapi justru anak laki-lakinya menyusahkan hidupnya. Ada lagi yang sudah uh, memiliki segala-galanya, tapi toh dia tidak bahagia. Kalau begitu di mana letak kebahagiaan? Nah, mari kita lihat satu konsep kebahagiaan dari konsep Alkitab. Kita akan melihat dari Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai 18. Yesaya pasal 48 ayat 17-18, saya akan membacakannya bagi kita. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Di sini kita bisa melihat yang pertama, syarat untuk bahagia sesuai konsep Kristen adalah dosa perlu ditebus. Di dalam teks Yesaya itu, di sana kita bisa melihat bahwa
Beginilah firman Tuhan penebusmu, katanya. Ada kata penebusmu. Kenapa perlu ditebus manusia itu? Karena ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka mereka membawa seluruh umat manusia berdosa. Seluruh keturunannya, yaitu umat manusia berdosa. Nah, dosa membawa kesengsaraan. Dosa mendorong perilaku kita, mendorong pikiran kita, mendorong keinginan kita, mendorong motivasi kita ke dalam keberdosaan, ke dalam yang tidak baik. Itulah yang mendrive. Sehingga ketika kita memiliki istri atau suami yang cantik, pacar yang cantik, yang ganteng, tetapi kita masih menginginkan yang lain. Sekalipun kita sudah punya banyak harta, tetapi kita masih tetap tidak bisa bahagia. Karena dosa mendrive kita, mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Jadi, rupanya akar permasalahan yang membuat kita tidak bahagia itu adalah dosa. Nah, dosa ini perlu ditebus. Bagaimana caranya dosa supaya ditebus? Nah, ketetapan Tuhan tentang dosa di dalam Alkitab dikatakan bahwa dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 bahwa dosa hanya bisa diampuni dengan penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nah, darah siapa? Di bawah kolong langit ini tidak ada lagi darah yang suci. Semua sudah berdosa. Disinilah bisa kita pahami, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia. Nah, Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia, sehingga Yesus menjadi korban keselamatan bagi manusia. Darahnya ditumpahkan, darahnya yang suci ditumpahkan supaya ada pengampunan dosa. Jadi, dipenuhi ketetapan Tuhan itu, dosa hanya bisa diampuni dengan darah. Jadi darah siapa? Darah Yesus. Karena tidak ada lagi yang suci, kecuali Allah menjadi manusia, baru ada yang suci. Nah, ketika darah Yesus menyucikan orang-orang yang berdosa, maka sesungguhnya dia suci, karena sesuai dengan ketetapan Tuhan. Ada orang yang berkata, saya sudah ditebus oleh Tuhan. Saya sudah menerima Yesus menjadi penebus dosa saya. Menerima dia sebagai Tuhan di dalam diri saya. Tetapi saya sampai sekarang tidak bahagia. Itu masih jalan pertama, syarat pertama. Dosa sudah ditebus. Kalau sudah dosa ditebus masih belum bahagia, maka mari kita lihat yang kedua. Apa yang membuat kita masih belum bahagia padahal sudah ditebus, sudah percaya kepada Yesus? Yang kedua adalah mau diajar oleh Tuhan. Masih di dalam ayat yang ke-17, di sana dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Jadi orang yang sudah ditebus itu diajar oleh Tuhan. Apa yang diajar oleh Tuhan? Ajaran-ajaran supaya manusia yang ditebusnya itu bahagia, yaitu supaya tidak melakukan dosa, karena dosalah yang membuat orang tidak bahagia. Jadi Tuhan mengajar supaya orang yang ditebusnya itu tidak melakukan dosa. Artinya supaya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dari mana kita tahu ajaran-ajaran Tuhan? Sejauh mana kita bisa mengenal ajaran Tuhan? Maka sejauh Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada kita, tidak ada yang kita tahu tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita? Yaitu dengan cara Alkitab. Alkitab sudah diberikan kepada kita. Maka kita harus belajar tentang Alkitab. Alkitab, dari sanalah kita tahu ajaran-ajaran Tuhan. Apa yang boleh, apa yang tidak. Apa yang dikatakan Tuhan harus dikerjakan dan apa yang harus ditolak untuk dikerjakan. Disinilah kita bisa tahu. Disinilah kita bisa melihat bahwa Tuhan mengajar kita. Sehingga ajaran-ajarannya itu kita peroleh, kita pahami. Nah, itu membuat kita menuju kepada kebahagiaan. Lalu ada orang yang berkata, Pak, saya sudah belajar Alkitab. Bahkan saya
sudah menjadi sekolah teologi, sudah belajar tentang teologi, sudah ikut sekolah-sekolah belajar-belajar tentang wawasan dunia, tapi masih tidak bahagia. Itu masih jalan masuk. Nah, yang ketiga bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-17 masih. Di sana dikatakan yang menuntun engkau di jalan yang harus ketempuh. Nah, mau dituntun ini berarti harus taat. Jadi kita harus taat kepada ajaran itu. Kalau Tuhan memberikan ajarannya dan kita mengetahui ajaran itu, tetapi kita tidak mentaati ajaran itu, tidak menghidupi ajaran itu, maka kita tidak akan bahagia. Jadi ajaran-ajaran Tuhan yang kita tahu itu, kita perlu hidupi, kita perlu taati. Kalau dikatakan jangan mencuri, maka kita taati, jangan mencuri. Itu membuat kita bahagia. Jadi bahagia itu berarti dosa kita ditebus, kemudian kita mempelajari ajaran-ajaran Kristus, kita mempelajari Alkitab, kita setelah mempelajarinya, kita harus menghidupi ajaran-ajaran itu di dalam hidup kita. Itu namanya mau dituntun, menghidupi. Nah, kalau tidak, maka seluruh ajaran-ajaran itu percuma. Saya teringat pada waktu saya masih kecil, kami dibesarkan di pantai, di sebuah pantai di Sumatera Utara, namanya Sibolga. Nah, suatu malam ayah saya mengajak saya untuk pergi mencari ikan, membawa lampu ke pantai. Lalu ayah saya mengajak, ayo kita ke pantai. Saya bilang, saya tidak mau. Oh, kenapa tidak mau? Wah, banyak sekali bulu babi dan di pantai di Sibolga itu, di pantai itu, oh, banyak sekali bulu babi. Teman-teman saya sering sekali terkena bulu babi di sana. Nah, lalu ayah saya bilang, oh jangan takut dengan bulu babi. Asal kamu mengikuti papa saja, ikuti aja papa, kaki papa injaklah jejaknya terus begitu. Lalu saya melihat apa yang ditawarkan oleh ayah saya itu betul. Lalu saya bangun dan mengganti pakaian untuk pergi ke laut bersama ayah saya pada malam hari itu. Lalu kemudian kami sampai di pantai. Ketika di pantai, saya bisa melihat jejak kaki ayah saya. Tetapi ketika masuk di air, jejaknya itu tidak terlihat. Nah, kemudian saya ketakutan. Oleh karena saya ketakutan dengan bulu babi itu, maka saya tidak dapat melihat jejak kaki ayah saya, maka kaki ayah saya yang saya dorong-dorong supaya cepat maju, supaya saya bisa menginjak jejak kakinya. Jadi itulah yang saya lakukan, mengikuti terus jejak kaki ayah saya, sehingga kami pulang dengan selamat dan saya tidak kena bulu babi. Itu artinya mau dituntun. Jadi mengikuti jejak kaki ayah saya itu. Dan ini artinya bahwa Tuhan sudah menuntun dengan ajaran-ajarannya. Banyak ajarannya yang sudah diberikan lewat Alkitab. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti jejak-jejak dari ajarannya itu, maka kita tidak akan berdosa. Maka kita akan berdosa kalau kita tidak ikuti jejaknya. Kita akan berdosa. Itulah sebabnya kita perlu mengikuti jejaknya, ajaran-ajarannya itu, mentaatinya. Maka itu akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Jadi, kalau yang ketiga ini kita lakukan, dosa kita ditebus, mau kita diajar oleh Tuhan, dan mau dituntun mentaati ajaran-ajarannya itu, maka apa yang terjadi? Di ayat yang ke-18 di sana dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, katanya ya, memperhatikan dalam arti mau mentaatinya, begitu ya. Ada kata maka, katanya, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa bahagia itu menjadi akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kebahagiaan kita tidak akan pernah berhenti. Bahkan damai sejahteramu, kita akan menjadi damai. Akan seperti sungai yang tidak pernah kering kedamaian itu. Itu terjadi kalau kita
seperti tadi, dalam ketiga hal itu, dosa kita mau ditebus oleh Tuhan, pintu masuk, dan ajaran-ajarannya kita pelajari, supaya lewat ajaran-ajarannya itu kita dituntun untuk mentaatinya, dan kemudian kita menjadi bahagia. Jadi kebahagiaan sejati bagi kekristenan adalah mentaati ajaran-ajaran Tuhan. Inilah kebahagiaan sejati. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, maka kita akan bahagia. Jadi, kita tidak akan bahagia kalau kita tidak mentaati ajaran Tuhan. Kita tidak akan bahagia kalau kita memiliki harta yang banyak tetapi tidak mengikuti ajaran Tuhan, memiliki segala-galanya tetapi tidak mengikuti ajaran Tuhan, tidak mentaatinya, maka kita tidak akan bahagia. Itulah yang membuat kita tidak bahagia. Jadi kalau kita mentaati ajaran-ajaran Tuhan, mengikutinya, kita pasti akan bahagia sekalipun kita tidak memiliki cukup banyak harta. Sekalipun pacar kita, suami kita, istri kita adalah cantik dan tampan menurut kita. Tapi itu akan membuat kita bahagia. Itu karena kita mentaati ajaran Tuhan. Sekalipun kita tidak punya anak laki-laki misalnya, kita akan bahagia. Jadi konsep bahagia ini yang harusnya melekat kepada kita. Karena inilah konsep kekristenan tentang kebahagiaan. Inilah worldview, wawasan dunia Kristen tentang kebahagiaan. Jadi di mana letak kebahagiaan bagi orang Kristen adalah letaknya kalau dia mentaati ajaran-ajaran Tuhan. Itulah kebahagiaan. Nah, maukah kita bahagia? Maka taatilah ajaran Tuhan, pelajarilah ajaran-ajaran Tuhan, dan taatilah itu. Tuhan memberkati.